Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Miss Rara harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik playgroup, K1, dan K2. Hari ini kita akan sama-sama belajar dengan Miss Rara tentang cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ikutin Miss Rara ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Miss Rara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar CCB. Tuhan tolong berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Sekarang Miss Rara akan membacakan dan menceritakan satu tokoh di dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira? Miss Rara kasih clue-nya deh. Dia adalah seseorang yang sangat taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, clue-nya adalah dia disebut sebagai bapak orang beriman. Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Kita dengarkan yuk. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi siapa yang merupakan bapak yang taat tadi? Bapak orang beriman tadi siapa? Ya, benar. Namanya adalah Bapak Abram. Bapak Abram adalah seseorang yang taat pada perintah Tuhan. Bahkan bukan hanya taat, Bapak Abram juga dibilang dan disebutkan
menjadi bapak orang beriman pada saat itu. Hari ini kita belajar CCB. Miss Rara ingin mengajak kita semuanya untuk taat seperti Bapak Abram. Kita mau meneladani bagaimana Bapak Abram taat pada perintah Tuhan. Ketika Bapak Abram diberikan perintah, "Hei Bapak Abram, kamu pergi ya dari tempatmu ini." Bapak Abram bilang, "Siap Tuhan." Bapak Abram gak tanya, "Kemana Tuhan? Aku perginya sama siapa Tuhan?" Gak banyak tanya. Bukti ketaatan Bapak Abram adalah ketika Tuhan Allah memberikan perintah untuk pergi dari tanah di mana Bapak Abram tinggal ke tanah yang belum ditunjukkan Tuhan, Bapak Abram langsung menjawab, "Siap Tuhan." Itu adalah ketaatan Bapak Abram. Miss Rara juga menginginkan dari anak-anak playgroup, K1 dan K2 bisa menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada siapa Miss Rara? Taat kepada siapa ya? Yang pertama, benar sekali, Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Lalu ketika kita sudah taat sama Tuhan, maka kita juga akan menjadi anak yang taat kepada orang tua di rumah. Kalau di sekolah taatnya kepada siapa? Kepada miss-missnya. Taat sama Cece atau Koko atau yang lebih tua dari kita. Penting gak sih Miss taat itu? Penting dong. Tuhan mengajarkan kita semuanya untuk menjadi anak yang taat. Dengan begitu, kita telah memuliakan nama Tuhan. Sekarang nih Miss Rara mau tanya. Lagi ada apa ya di negeri kita? Ada virus apa ya? Kita lagi diserang dengan virus corona. Di suasana seperti ini, kita pun harus taat. Nih, sekarang kita mau menjalankan ketaatan kita. Pemerintah bilang apa? Jaga jarak. Kalau misalnya keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan, makan yang bergizi secara teratur. Itu adalah perintah dari pemerintahan Republik Indonesia. Yang harus kita lakukan sebagai warga yang baik, warga Indonesia, adalah menaatinya. Sama seperti Bapak Abram. Ketika Tuhan kasih perintah, Bapak Abram melakukannya. Sekarang kita dapat perintah nih dari pemerintahan kita untuk saling menjaga diri. Stay at home untuk mengatasi COVID-19 supaya tidak terlalu menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita sekarang ditantang nih, apakah anak-anak mampu taat, mampu melakukannya? Gimana? Playgroup mau taat? K1 mau taat? K2 mau taat tidak? Ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat, sama seperti Bapak Abram. Dengan begitu, kita telah memuliakan nama Tuhan. Siap K1, K2 dan playgroup menjadi anak-anak yang taat? Ketika kita taat, maka kita telah menunjukkan kita adalah gambar dan rupa Allah. Ketika kita menjadi anak yang taat, maka kita telah menunjukkan bahwa Kristus telah hidup dalam hidup kita. Itu adalah anak yang taat. Perintah harus dilakukan. Apapun perintahnya, jika itu perintah yang membawa pada kebenaran, maka respon kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat untuk melakukannya. Siap? Bagaimana? Apakah semuanya siap? Miss Rara
menginginkan dari playgroup K1 dan K2 terus bertumbuh menjadi anak Tuhan. Anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki kasih Tuhan di dalam hidupnya, dan selalu T-A-A-T, taat. Siap? Semuanya siap mau taat sama seperti Bapak Abram yang taat pada Tuhan? Kita pun harus taat, oke? Taat. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk menjadi anak-anak yang taat? Baiklah. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Yuk berdoa. Miss Rara akan berdoa untuk kita semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dari kisah Bapak Abram yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan, tolonglah kiranya kami semua, anak playgroup, TKA, dan TKB, menjadi anak yang taat juga pada Tuhan, pada orang tua, pada Miss, dan kepada Cece dan Koko, bahkan yang lebih tua dari kami. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak KBTK Sekolah Kristen Kalampudu Surabaya terus bertumbuh menjadi anak yang cinta akan Tuhan, menjadi anak yang takut dan hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukacita dan tetap stay at home ya. Bye-bye.